Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, berbahagia sekali kita dapat berjumpa pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian Ramadan oleh rumah kita. Pada hari ini pengajian kita akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Rahmat Hidayat, SEMP. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa beliau ini dilahirkan di Pamekasan ya, 15 Maret 1964, dan pendidikan terakhir beliau di Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian dalam PhD-nya Ekonomi Syariah. Kemudian terakhir di PUPR beliau adalah Direktur PPDPP, sekaligus beliau adalah anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, ya Pak Rahmat ya. Kemudian di samping itu beliau adalah anggota DSN MUI Indonesia, dan di samping itu beliau ada dosen di mana-mana, ada di UI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Sakti. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Rahmat Hidayat untuk membawakan pengajian Ramadan pada hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Yang kami hormati para guru, para senior kami, para mentor kami, ada Pak Sri, Pak Budi, Mas Benaldi, ada Pak Dedi, ya, Mas Kris, ya, Mbak Tafia, dan seluruh hadirin yang bergabung, keluarga besar PUPR, khususnya di Dijen Pembiayaan ya dan Penyediaan Perumahan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dengan pada bulan suci Ramadan. Di tengah suasana wabah pandemi COVID-19 ini, kita menyadari bahwa betapa mahalnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk mempertahankan kesehatan dan keselamatan, ya, kita rela untuk merubah sistem pola kerja dari biasanya ke kantor, kita bekerja dari rumah. Semua berubah sekedar untuk mempertahankan kesehatan. Untuk mempertahankan kesehatan, kita rela untuk tidak pergi-pergi ya. Padahal selama ini kita seringkali menganggap remeh-temeh nikmat kesehatan yang Allah berikan secara gratis untuk kita. Karena itu kemudian Allah seringkali mengingatkan kepada kita dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah yang engkau dustakan? Sekarang kita menyadari betapa nikmat kesehatan yang Allah berikan kita luar biasa.
Kita sebelum Ramadan ini yakin banyak di antara kita berjemur ya untuk mendapatkan ya vitamin C. Padahal selama ini kita sia-siakan sedemikian rupa. Sekarang menyadari betapa udara bersih yang Allah berikan itu luar biasa mahalnya. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Maka lagi-lagi Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah yang engkau dustakan? Allah juga berikan kita umur panjang. Sekarang yang namanya COVID tidak lagi melihat status. Perdana Menteri, Presiden, Kepala Pemerintahan, semua bisa berpotensi terpapar. Alhamdulillah Allah sehatkan kita. Allah lindungi kita. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita bagaimana untuk memperbaiki kualitas hidup kita dan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ya, oleh kalangan ulama dikenal dengan nama bulan penuh keberkahan ya. Karena memang Nabi menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Jadi bulan Ramadan itu dinamakan syahrun mubarak. Di samping masih banyak nama-nama lain yang dinisbatkan kepada bulan suci Ramadan. Ada Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah dan sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya harus membahas Ramadan sebagai Syahrun Mubarak, bulan penuh keberkahan. Apa makna keberkahan itu ya? Kalau kita ulang tahun ya, ada ucapan pernikahan ya, tidak jauh-jauh ya Allah, berikan kami keberkahan. Ya. Tapi keberkahan itu ada lagi yang setara dengan keberkahan berkat ya. Sisa itu namanya. Kalau kita ke undangan, kemudian kita dapat hidangan itu dibawa berkat. Nah, artinya tidak habis barang itu gitu ya. Itu berkat. Nah, berkat itu di dalam definisi agama dikatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan. Kebajikan itu dimensinya sangat luas, bisa duniawi, bisa ukhrawi. Ya Allah, berikan kami umur yang berkah. Nah, umur yang berkah itu dalam pandangan ulama, tola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, tetapi amal kebajikannya tambah banyak. Untuk apa umur panjang, tapi malah tambah jelek, tambah jongkok gitu. Umur panjang, tetapi amal solehnya tambah banyak. Ya Allah, berikan kami ilmu yang berkah. Artinya berkah di situ ilmu yang bermanfaat. Sebab bertambah ilmu tapi tidak bertambah keberkahan, maka ilmu yang bertambah itu malah menjadi daya rusak yang luar biasa dahsyat. Itulah yang diingatkan Nabi ya, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa budan. Banyak barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, dia bukannya semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Harta yang berkah juga sama dengan seperti itu. Harta yang membawa kebaikan. Sebab boleh jadi banyak orang punya harta dan hartanya bertambah, tapi bukan semakin baik, malah semakin rusak dengan harta itu. Jabatan yang berkah, posisi yang berkah, karena boleh jadi orang tambah posisinya, naik jabatannya, dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan keluarga, memberikan manfaat kepada kehidupan, tetapi tidak sedikit juga jabatannya tambah naik, malah menjadi temuan ya, malah jadi bahan guncingan. Berarti itu jabatan itu tidak berkah. Anak-anak yang berkah yaitu anak-anak yang saleh dan salihah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan. Ya. Kenapa dikatakan bulan keberkahan? Ziyadatul khair, karena bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis,
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Fatamannau anna as-sanata kullaha Ramadan. Li'anna al-hasanat fihi mujtama'ah wa ta'at makbulatun wa dhunub maghfuratun wa da'awat mustajabatun. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, fatamannau, mereka pasti berharap, niscaya berharap 1 tahun sepenuhnya menjadi bulan Ramadan. Karena apa? Li'anal hasanat mujtama. Karena berbagai kebaikan berkumpul pada bulan Ramadan. Wa ta'at mabulatun, taatan kepada Allah diterima, dosa-dosa diampuni, dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam suasana yang baik seperti ini, insya Allah karena berkah Ramadan. Bisa bersilaturahim. Selama ini ketika kondisi puasa normal, kita sering ke masjid, iktikaf, tadarus, buka puasa bersama, tarawih bersama. Tapi dalam suasana COVID ini, kita tadi tidak lakukan itu. Kita berpuasa di rumah, sholat di rumah, iktikaf di rumah, semua aktivitas amalan ibadah kita dilaksanakan di rumah. Insya Allah itu tidak akan mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Karena memang situasinya darurat ya. Dan tentu saja kita meyakini bahwa itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar keimanan kita ya. Allah ingatkan di dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan saya uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit perasaan khawatir, cemas dan takut. Siapa sekarang yang tidak khawatir, tidak takut dan tidak cemas? Mulai dari Mas Kresna. Khawatir takut juga kan? Mas Benaldi takut juga. Nggak ada yang nggak takut. Mau menteri, sama. Mau presiden, perdana menteri, semua perasaan khawatir, takut dan cemas. Padahal yang kita hadapi ciptaan Allah yang sangat kecil yang berupa kuman, virus ya. Bagaimana dengan Allah sendiri ya. Perasaan takut. Yang ekonom takut. Yang punya perusahaan takut usahanya terpapar juga dengan COVID ini. Yang punya saham sama ada perasaan takut. Pemimpin dunia semua takut sekarang. Dengan ciptaan Allah yang namanya virus. Bagaimana dengan Allah itu sendiri yang luar biasa, yang maha kuasa. Al-Khawf. Nah, maka dengan demikian tidak ada cara lain kecuali kita lari kepada Allah. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Karena yakin Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kita. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ta'at makbulatun, dan taat kepada Allah diterima oleh Allah. Wadzunub maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wadda'awat mustajabah. Nah, bagaimana kita dalam suasana Ramadan ini justru banyak bertaubat kepada Allah. Insya Allah ketika bertaubat kita diampuni oleh Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menjadi contoh teladan bagi kita ya. Jadi ketika Nabi Yunus lockdown ya, selama di perut ikan ya, di perut ikan. Karena dosa-dosa. Ya, lockdown Nabi Yunus itu. Kalau kita lockdownnya kan di rumah. Nabi Yunus di perut ikan. Tentu lebih hebat lagi itu kan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Dan tentu termasuk oleh para umatnya. Selama di dalam perut ikan itulah
Nabi Yunus istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca doa, ya. Nah, yang kemudian akhirnya Allah mengijabah doa Nabi Yunus dan akhirnya Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Allah selamatkan. Ya, karena itu dalam suasana lockdown itu mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kejadian ini selalu ada hikmah. Nah, selalu ada hikmah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia. Barangkali dalam konteks kita ya, dengan banyak di rumah ya, ini kesempatan ini. Kalau selama ini ya Mas Krisna bermakmum kepada ustadz yang lain ya, Mas Benardi, sekarang bagaimana Mas Krisna, Mas Benardi bisa menjadi imam di rumah, betul nggak? Imam positif. Untuk istri dan anak-anak ini positif jadi selalu ambil sisi positifnya. Ya. Jadi positif, Bos. Jadi positif ya. Mungkin selama ini tidak pernah tahu perkembangan pendidikan anak-anak kita ya. Karena biasanya orang-orang teman-teman PU biasanya ya nggak pernah lihat matahari. Pergi ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang dari kantor setelah matahari terbenam. Nah, tapi sekarang nongkrongin anak-anak ya. Ini positif ya. Nongkrongin istri ya, ini penting juga ya. Positif juga. Jadi lebih membangun engagement dengan keluarga, iya kan? Bisa saling koreksi bacaan Al-Qur'annya. Nah, bacaan papa sudah benar apa enggak, nak, bacaan Al-Qur'annya? Enggak apa-apa, Pak. Bapak bisa surat apa? Qul huwallahu ahad. Terus besok lagi sama Qul huwallahu ahad. Nah, ini kan ada sisi positif ya, ada sisi positif ya. Papa masak selama 1 bulan Qul huwallahu terus. Tambah meningkat dong, Mas. Apa udah pergi ke luar negeri kemana-mana, tapi bacaan Qurannya masak Qul huwallahu terus. Nah ini maksudnya seperti itu. Nah, jadi ambil sisi positif. Ini betul-betul keberkahan. Selama ini kan pendidikan kita sepenuhnya serahkan kepada guru di sekolah kan. Ustadz di pesantren, di madrasah ya, ke ustadzah. Tapi hari ini kita mengambil peran utama untuk proses pendidikan anak. Ini juga keberkahan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kembali kepada konsepnya, ya maaf senior kami, Pak Sri ya, di dalam undang-undang perumahan ya, apa fungsi rumah Mas Krisna ya di dalam undang-undang? Tempat bersemayam. Wah, itu luar biasa Mas Sri. Saya akhirnya baca-baca, ini luar biasa ini. Tempat persemaian untuk membangun manusia macam-macam, itu luar biasa. Sekarang menemukan momentumnya. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akhlakul karimah, menemukan momentumnya, luar biasa. Nah, sehingga saya pernah ada tulisan dulu di media ya, rumah kita itu baiti jannati, rumahku surgaku itu ya. Itu luar biasa. Sekarang ini baiti jannati, rumahku surgaku. Kita menyiapkan menu-menu makanan yang sehat, itu bagian surga itu luar biasa. Ini keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an ya 33 keberkahan disebutkan di dalam 33 kata ya, seakar kata dengan keberkahan ya. Tersebar di 23 surat ya, dan sekaligus 23 ayat ya. Nah, tetapi saya jelaskan salah satu yang terkait langsung dengan makna keberkahan yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan keberkahan? Ya. Karena pada bulan Ramadan inilah Allah berkenan menurunkan kitab suci Al-Quran. Ya. Itu poin utamanya.
Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah di bulan-bulan lain, ya, selain bulan suci Ramadan. Itulah yang menyebabkan Al-Quran Ramadan itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam keberkahan. Malam keberkahan. Fi lailatin mubarakah, malam keberkahan. Kenapa malam keberkahan? Karena malam di mana diturunkannya Al-Quran itu setara dengan 1000 bulan yang dikatakan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar. Itulah malam kebaikan, malam kemuliaan, malam keberkahan. Ya. Mungkin umur kita ada yang 55 tahun, ya, Mas Kresna mungkin di atas 5 tahun, ya, Mas Budi juga sama, Mas Benaldi, ya. Ada nggak di antara kita yang umurnya sampai 1000 bulan? Belum kan? Nah, rata-rata umat Muhammad itu umur 60 sampai 70 tahun. Tetapi keberkahan itu, maka suaranya Pak Ustadz. Pak Ustadz menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Saya turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Itu malah malam keberkahan. Nah, oleh karena itu, maka sebagai keberkahan, tiap amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan sunat diberikan pahala wajib. Itu kan berkah, naik satu level. Nah, kemudian setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Nah, sekarang ya Mas Kresna, Mas. Sambil disiapin rokoknya Pak, ini ada. Pak. Iya, nggih. Iya, iya. Kedengaran suara? Halo? Nah, top sekarang. Jos. Oke, ya. Memang kadang-kadang gambar itu beban ya. Sering upload gambar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu tahukah kalian malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik nilainya dibandingkan 1000 bulan, ya. Oleh karena itu, ya, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini kesempatan untuk bagaimana meraih Lailatul Qadar, ya. Karena dengan banyak di rumah, ya, ini kesempatan yang baik, ya. Kita tidak lagi banyak waktu untuk pergi kemana-mana, iktikaf di rumah, ya, mabit di rumah. Sekarang iktikafnya di rumah, ya, wukuf di rumah, ya. Ini kesempatan bagaimana mempersiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa datang di rumah? Sangat mungkin bisa datang di rumah, ya. Karena malam Lailatul Qadar itu tidak tidak bias tempat, ya, tidak milih tempat. Bisa datang di mana-mana saja, bisa di rumah, bisa di masjid, ya. Sekarang karena banyak waktunya di rumah, ya. Dan barangkali mungkin, ya, ini bagian dari muhasabah kepada kita semua, ya. Ya, insya Allah kita mengambil hikmah. Dengan banyak di rumah, insya Allah amalan ibadah kita itu lebih ikhlas, ya. Karena kan kita tidak pemberikan di rumah. Pemberi kepada siapa? Masa pemberi kepada istri, kepada anak-anak? Kan enggak, kan. Beda dengan kita banyak keluar, ya.
insya Allah dengan banyak di rumah, kualitas ibadah kita itu bisa lebih baik. Itu harapan kita. Sehingga potensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini bisa terbuka bagi kita semua. Kita bersama-sama dengan istri dan anak-anak menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan kali ini sebagai semacam pesantren kilat di rumah lah. Ada yang mau tanya itu Pak Benaldi. Dia nanya, bukan rokok batal enggak? Pak Rahmat, Pak Benaldi mau nanya itu, kalau ngerokok itu batalkan puasa enggak? Apa? Membatalkan rokok itu membatalkan puasa enggak? Ya, kalau dilihatin doang sih enggak. Ya, suka ada gangguan ini berarti nggak stabil. Mungkin tanya jawab aja Pak Ustadz. Jadi ya malam Lailatul Qadar, masih malam Lailatul Qadar ya. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih di awal ya, kita song-song Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nabi mengingatkan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa neraka. Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik untuk kita. Sembari tentunya marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabah seluruh amal ibadah kita. Allah angkat wabah ini, Allah angkat Covid ini, Allah lindungi kita, Allah berikan keselamatan untuk kita semua. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan umur panjang, sehingga kita dapat menyempurnakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, nanti kita tutup dengan doa. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, sambil biar kita saling terus silaturahim, kami persilahkan Mas Benaldi ya, Mbak Okta kalau ada pertanyaan. Ya diskusi lah, share ilmu ya. Mas Kresna rupa-rupanya sudah menyiapkan takjil itu, Mas Kresna. Tahu aja ente, Mas. Masih belum kedengaran bunyinya dan kelihatan ini. Ya. Mas Dion, sehat Mas Dion ya? Oke. Monggo, kalau ada diskusi. Pak Budi ini? Mas Budi belum kelihatan, Mas Budi. Iya, Oke, Pak. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, pendalaman. Pak Bernaldi mau nanya tadi, Pak Bernaldi. Ayo Pak Bernaldi nanya. Bernaldi. Oke, gini. Kalau saya sih bukan tanya Pak Rahmat. Tapi menurut saya ini dengan adanya wabah corona ini banyak manfaat lah bagi kita umat kita ya Pak ya. Yang tadinya kerjanya malam ya, kayak Pak Krisna pulangnya malam datang pagi gitu ya Pak. Kemudian juga kumpul-kumpul keluarga nggak pernah. Pak Krisna itu pulangnya malam datangnya pagi atau pulangnya pagi? Pulangnya malam datangnya siang tapi biasanya Pak. Jangan-jangan nggak pulang Pak. Jadi banyaklah manfaat ya. Jadi kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Menurut saya lah di antara negatifnya ada manfaatnya juga lah. Kita doa ya biar ada persiapan untuk berbuka ya. Oke. Insyaallah nanti kita ketemu minggu depan ya dalam suasana yang insyaallah akan lebih baik dan mungkin lebih banyak yang bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami. Terimalah puasa kami, sujud kami, qiraat kami, sedekah kami, dan berbagai amal-amalan salihah yang telah Engkau siapkan untuk kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, lipat gandakan pahala untuk kami ya Allah. Turunkan keberkahan untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha ila ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maradan illa syafaita. Allahumma ya Allah, semoga kami yang hadir di majlis ini Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau selamatkan kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara kami banyak beban, mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma asina min jahdil bala wal waba wa ta'un. Allahumma ya Allah, lindungi kami dari berbagai bala, musibah, bencana dan wabah, termasuk terutama COVID-19 ini ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami karena Engkaulah Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek malah jadi lebih gampang di izin Pak Sri, Mas Krisna, Mas Bia, Sri ya, terima kasih Pak, syukur jangan ketakutan dulu gitu loh sama Kim Jong Un. Jadi mau gerak. Disampaikan dulu, terima kasih Pak Ustadz ya. Nah, Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hari ini kita dapat mendengarkan pengajian Ramadan dari Ustadz kita, Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Terima kasih semua atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali di Insyaallah. yang sama. Amin. Assalamualaikum Sama, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honor Ustadz Pak Bernali ya. Hostnya tetap. من مذكر أيا عباد الله